beresiko, nah itu secepatnya harus melakukan propilaksis. Ya. Ada Apa nanti itu, ya, Bu, yang ya nanti itu pencegahan. Jadi untuk menekan propilaksis ya. Itu ada nama obatnya itu di situ cotrimoxazole ya di situ obatnya. Itu harus disosialisasikan ya. Tapi mereka juga harus melakukan karena orang-orang dewasa ini kan ya yang dibicarakan. Jadi harus seks dengan yang aman ya Bang ya. Harus tahu. Seks aman tuh harus misalnya pakai kondom gitu ya. Yang bagi laki-lakinya ini gitu ya. Persoalan kondom nih Bu, sebentar. Ya. Ini kan menarik ya sangat menarik nih persoalan kondom nih. Ya. Kemudian sekarang kan digalakan agar menggunakan kondom. Tapi banyak ulama yang menentang nih untuk menggunakan kondom itu karena seakan-akan kampanye ini melegalkan hubungan seks di luar nikah. Ya di situ. Padahal ini kan ya itu karena kurangnya sosialisasi. Ya kalau misalnya ulama juga memahami kalau tersosialisasi itu tidak mungkin dicegahnya kan. Oke. Kepada Bang Harahap nih mungkin. Nah, begini, kalau betul kondom itu mendorong Bentar, Bang. Ada telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, tidak ada. Silakan Bang, persoalan kampanye begini. menggunakan kondom itu. Kalau betul kondom mendorong orang melakukan zina, berarti tidak akan ada istri yang tertular HIV. Karena suaminya pakai kondom di luar kan. Kenyataannya sampai Desember 2010 sudah 1970 istri yang terdeteksi HIV. Berarti kan suaminya tidak pakai kondom di luar. Itu saja empirisnya gitu. Kan kalau dia pakai kondom di luar kan dia nggak tertular. Istrinya nggak tertular. Tapi ini istrinya tertular, berarti kan dia tidak pakai kondom. Berarti kondom itu tidak mendorong orang berzina. Tapi mencegah ya. Maksudnya tidak mendorong orang, tidak mendorong orang. Persoalannya bagaimana KPA sendiri berkomunikasi dengan ulama kita, dengan tokoh masyarakat yang kemudian ada penolakan tertentu, Bang. Kadang-kadang kita juga sering kita harus duduk bersama supaya menjelaskan persoalannya. Karena ini tidak bisa lagi diatasi dengan cara-cara yang biasa. Iya. Ini masalah besar yang akan merusak negeri ini, kasihan. Ya? Oke, kita kembali kepada Bu Erna sebagai ketua harian nih Bu. Apa langkah KPA Kabupaten Pandeglang dalam menanggulangi penyebaran HIV Bu di Kabupaten Pandeglang? Ini kita mengadakan konsultasi atau tes HIV untuk menjangkau penduduk dengan mendorong penduduk yang berperilaku beresiko tertular tadi itu, tertular HIV menjalani tes. Kita belum tahu kalau tidak dites gitu kan. Jadi makanya kita mengadakan tes HIV itu dengan penyuluhan yang berkesinambungan. Tadi saya katakan ya dimanapun kita harus tetap baik di masyarakat, generasi muda, anak-anak sekolah. Setiap waktu itu kita bisa masuk dalam acara itu supaya mereka juga ingatlah ya dalam hal ini. Jadi jangan hanya sewaktu-waktu aja atau ada pelatihan ada apa. Artinya tidak hanya insidental gitu, kan? Hanya reaktif saja ketika melihat persoalan AIDS begitu besar, baru kemudian bersikap. Tapi memang KPA selalu kita bersinambungan, Hal-hal yang kemudian bisa ditindaklanjuti program-program yang langkah-langkah KPA itu seperti apa Bu? Misalnya penyuluhan yang dilakukan ya. Nah kepada Bang Harahap juga nih Bang, kepada Bang Harahap, hal yang paling sederhana di awal dilakukan dalam penyuluhan Bang. Yang perlu tuh persoalan besar di Pandeglang tidak ada klinik VCT. VCT itu tempat testing dengan konseling. Jadi begini, orang yang akan melakukan tes HIV itu tidak langsung diambil darahnya. Orang itu ini dulu diberi penjuluhan macam baru. Gitu. Jadi di Pandeglang nggak ada tempat itu. Sehingga itu persoalan. Saya pernah menerima SMS dari seorang pemuda di Pandeglang. Akhirnya saya bawa dia ke Serang. Ada seorang pemuda dari sini. Oh silakan. Yang ini ya. Di Pandeglang, alhamdulillah kita kemarin duduk bersama di provinsi dalam MDGs ini karena MDGs itu kan TBC, malaria dan HIV. Jadi kita sudah mengajukan untuk tahun 2012 ini kita ada klinik VCT di Rumah Sakit Pandeglang insya Allah. Dan kemarin juga sudah dari provinsi kita mengajukan itu juga mungkin
memaksakan yang Pandeglang ini tidak mampu untuk pelatihan konselor itu mahal. Dalam jumlah beberapa orang di rumah sakit itu sudah dilatih, sudah selesai dilatih, terdiri dari dokter, kemudian psikolog atau perawat yang memang lulusan psikolog, kemudian ruangan penyakit dalam, dan juga poli penyakit dalam itu terlatih sudah. Mudah-mudahan selanjutnya ada klinik PCT, karena kalau PCT itu kan voluntary counseling dan tes, jadi konsultasi dan tesnya itu dengan sukarela gitu. Oke, jadi tidak dipaksakan ya. Pembicaraan kita gratis. Ya, obat semua gratis. Jadi tidak usah khawatir. Konselingnya gratis, tertutup, rahasia. Kemudian obat dirujuk gratis. Cuman jangan sampai juga omongan gratis itu tidak betul-betul terjadi nih, Bu. Obat gratis, ya. Gratis betul ya. Gratis. Ya. Oke. Baik pemirsa, masih bersama Pojok Gardu Tanjak. Namun demikian kita perlu saksikan dulu beberapa pariwara berikut ini.聪明、勇敢、有力气，我真的羡慕我自己。关不走，苦逼，lagi perasaan。I will always love you. Akibat pencairan dana BOS yang sering macet, seorang warga desa Kupahandap, Kecamatan Mandalawangi menemukan gulungan kabel telepon. Harga cabai di Pasar Pandeglang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hidup penuh impian dan tantangan. Alangkah asyiknya kalau yang serba bisa selalu dampingi kita jelajahi dunia. Nikmati akses internet handal untuk menggali dunia pendidikan, olahraga, musik, dan games. Speedy, akses internet yang kaya konten, tak hanya lebarkan wawasan, tapi juga jadikan Anda terdepan. Speedy, lead your life. Tahu nggak kamu, sejarah sepeda bermula di Eropa? Tahu nggak kamu, bagaimana proses terjadinya hujan? September, Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Abdullah dalam acara seputaran Pandeglang. Saat kompor tungku ayeuna geus tersisihkeun ngan di sababaraha daerah masih kene make sanajan.
Berjumpa kembali dengan saya Andi Abdullah dalam acara seputaran Pandeglang. Saat kompor tungku ayeuna geus tersisihkeun ngan di sababaraha daerah masih kene make sanajan. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam perbincangan yang semakin hangat dan semakin menarik terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Pandeglang. Nah, tadi ada persoalan yang terputus nampaknya kepada Ibu. Bagaimana masalah yang tadi Ibu jelaskan? Silakan. Ini harus jelas masyarakat Pandeglang umumnya, karena di Pandeglang kita itu klinik PCT, jadi klinik konseling dan testing gitu ya. Itu belum terbentuk, baru di pelatihan konselernya, untuk dokternya, perawatnya, semua untuk penanggulangannya, dan nanti untuk mobilernya segala kelengkapannya itu tahun 2012 ini dari MDGs, itu mungkin nanti untuk masyarakat yang nanti terinfeksi dengan HIV itu pada saat dia ini tidak ada di Pandeglang, kita konsultasikan ke Pandeglang itu, konsultasinya gratis. Kalaupun memang nanti ada perlu tindakan perawatan ataupun tindakan lebih lanjut, itu misalnya itu harus dengan misal tidak ada biaya, itu bisa di-cover dari Jamkesmas atau Jamkesmapan, singkatan Jamkesmas Kesehatan Masyarakat Pandeglang, itu Jamkesmapan harus atau dengan jam sostek itu juga. Jadi memang sudah ada jaminan tertentu ya dari pemerintah untuk penanggulangannya. Nanti kalau misalnya dia memang positif, itu akan diterapi dengan antiretrovirus. Itu gratis. Saya ambil gratis di sana. Obatnya yang gratis. Iya, kalau itu gratis. Itu apa yang bayar ini, Bu? Jaminannya itu bisa perawatannya, rujukannya, itu ada harus Jamkesmas. Oke, terima kasih Bu. Kita kembali lagi soal penanggulangan nih Bang. Salah satu persoalan yang sangat besar adalah pria hidung belang nih Bang. Bukan masalah PSK langsung dan PSK tidak langsung nih Bang di Pandeglang. Ya itu bukan di Pandeglang ya, tapi bukan seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Ada kecenderungan kan laki-laki itu selalu menganggap selangkah dia keluar rumah sudah lajang lagi. Lajang lagi. Ada rumput tetangga lebih jauh dari artinya rumah. Jangan ya, di luar Bang. Jadi boleh saja begini loh, ada pilihan ya. Dia mau pilih, dia di luar melakukan sesuatu, tapi jangan bawa ke rumah. Oh, jangan bawa ke rumah. Jadi dia harus pilih mau membawa ke rumah atau tidak sama sekali. Sebaiknya sih memang setia dengan istrinya Bang. Setia dengan istrinya. Setia tapi hati-hati, jangan setia dengan Nah, di Tangerang ada seorang laki-laki yang punya pasangan 13. Oh. Dia sama 13. Tapi kan ketika dia terinfeksi 13 orang yang kena. Iya. Itu jadi bukan soal setia, tapi bagaimana seorang laki-laki bisa bertanggung jawab agar dia tidak menularkan ke istrinya, itu yang perlu. Tanggung jawab itu yang perlu. Oke. Sebentar Bang, ada SMS yang masuk dari pemirsa kita yang bisa kita bacakan. Yang pertama nanti dijawab secara langsung oleh kita masing-masing. Strategi jitu apa yang dilakukan KPA untuk mencegah secara signifikan penyebaran HIV/AIDS di Pandeglang dengan penyuluhan, penyebaran informasi atau tentang HIV/AIDS. Nah, selain itu apa kira-kira? Silakan Bang, silakan langsung bisa dijawab. Ya, saya begini ya, nggak ada. Yang jitu itu cuma satu, laki-laki tidak melakukan perilaku berisiko, sudah selesai. Jadi ini masalahnya laki-laki nih Bang. Bukan punya perempuan Bang. Bukan. Sekarang begini, kalaupun ada PSK bergelimpangan. Benar Bang, ada pemirsa kita yang menonton. Halo, Assalamualaikum. Oh, sayang sekali, nampaknya putus. Silakan Bang kembali lagi. Kalaupun ada PSK, maaf, perempuan atau kerja seks yang ada di mana-mana pun, itu kan kuncinya ke laki-laki. Kalau laki-lakinya ke sana, selesai persoalan. Jadi kita tidak saatnya lagi mencari kambing hitam, menyalahkan PSK, menyalahkan waria, udah bukan saatnya lagi. Salahkan diri sendiri lah. Salahkan diri sendiri. Lagi, ya. Itu yang perlu KPA saya minta. Sebentar Bang. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, dari mana Pak? Dengan siapa? Dengan Alex di Ciekek. Alex di Ciekek. Silakan apa pertanyaan dan untuk siapa? Ini mau bertanya tentang masalah penggunaan kondom.
penggunaan kondom. Iya, penggunaan kondom kan kalau sudah kita tahu, kalau di mana di panggilan itu kan seolah dibilang agamis gitu kan. Penggunaan kondom juga kan sebenarnya kan itu apa ya, menghalalkan mungkin Free sex. Itu bagaimana nih? Tapi supaya itu sebenarnya tidak dilakukan oleh adik-adik kita atau anak sekolah kita gitu kan. Oke. Ada apa sosialisasi mengukur penggunaan kondom, tapi sebenarnya itu kan jangan salah apa ya. Jadi jangan salah ditangkap oleh audiens ya. Maksudnya harusnya sama yang sudah mungkin sudah merit, sudah nikah. Iya. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam kepada Bang Harap nih. Ini persoalan kondom diangkat lagi nih Bang. Ini memang klasik ya, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Persoalannya di dunia negara lain, masyarakat sudah diberi informasi yang jelas sehingga tidak kaget. Nah, Thailand itu ada 5 program. Program pertama itu penyebarluasan informasi melalui media massa. Kondom itu nomor 5. Nah di Indonesia dibalik gitu, itu yang makanya kacau. Orang belum paham sudah dimasukkan. Tapi pertanyaan yang Mas tadi beginilah, kalau betul kondom membuat orang berzina, tidak akan ada istri yang tertular HIV itu saja. Nyatanya banyak, sudah dilaporkan 1970 istri yang tertular. Iya. Berarti kan suaminya berzina tidak pakai kondom dong. Kan itu kan empiris ya. Oke. Janganlah kita lagi mempersoalkan ini. Kampanye kondom ya Bang ya. Sekarang laki-laki aja lah. Setiap laki-laki bertanggung jawab pada dirinya dan istrinya, sudah itu paling mujarab sebenarnya. Oke, terima kasih Bang. Ini kita kembali lagi kepada kita baca lagi dari SMS pemirsa. Dari Mara dari Kadumantung, Kadumerak. Saya kira HIV/AIDS hanya ada di kota besar, ternyata sudah ada di Pandeglang katanya. Jadi kaget juga ternyata. Jumlahnya juga sangat besar ternyata. Jadi beliau sangat kaget ternyata ya. Kemudian ada lagi SMS dari mau tanya nih kepada Bang Harahap, apakah dengan menggunakan kondom, soal kondom lagi nih Bang, 100% aman. Sedangkan kondom pun produk buatan manusia yang pasti ada gagalnya. Nah, apakah bisa menjamin Bang? Begini ya, pertanyaan tadi, bukan HIV yang datang ke desa, tapi orang desa kemana-mana. Jadi mobilitas masyarakatnya ya. Di negara yang tertutup sekalipun kasusnya ada karena masyarakatnya keluar kan gitu. Jadi bukan penyakitnya atau virusnya yang merajalela bukannya. Oke. Kalau soal kondom tidak ada di dunia ini kan tidak ada yang bisa jamin 100%. Hanya Tuhan yang bisa menjamin. Tapi ada hal yang bisa mencegah gitu. Nah, soal kondom itu kan salah satu misalnya kualitasnya. Cara penyimpanannya, banyak laki-laki kan naruh kondom di dompet ya, rusak, masa kadaluarsanya, dan cara pemakaiannya, membukanya saja kalau kena kuku itu udah sobek. Oh, artinya ada cara-cara khusus. Beginilah, sudahlah tinggalkan kondom, jangan lakukan perilaku berisiko, selesai. Ya jangan ini kita bolak-balik terus kondom. Sekarang sudahlah, kondom abaikan, tapi laki-laki tidak melakukan perilaku berisiko, selesai sudah. Kalau memang kondom itu dianggap membuat orang berzina, sudah kita nggak usah bicarakan itu. Tapi apakah ada orang bisa menjamin bahwa laki-laki Pandeglang dewasa tidak akan melakukan hubungan seks di mana-mana? Ada nggak bisa jamin? Itu persoalan lagi. Ya? Mari kita tinggalkan masalah kondom, Bang. Kita berangkat ke masalah yang lain. Ke Ibu Erna nih kembali nih Bu. Sebetulnya apa kendala yang dihadapi oleh KPA Kabupaten Pandeglang dalam program penanggulangan HIV/AIDS nih Bu? Tentunya di sini kita berbicara soal dana. Ya, kembali masalah dana lagi dong Bu. Tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Asmani memang berbicara gratis ya. Jadi sudah dijelaskan. Hanya kita mungkin menghimbau kepada pemerintah, mudah-mudahan untuk anggaran yang akan datang bukan disisipkan, harus diadakan, harus dianggarkan ya Bu. Dianggarkan masalah penanggulangan HIV/AIDS, dialokasikan. Dan Ibu sebagai istri Bupati nampaknya mendorong langsung kepada Bupati atas nama masyarakat ya. Terlalu peduli. Baik, kepada Bu Dokter nih Bu. Tadi kan persoalan anggaran, lalu kemudian di sini untuk pengadaan obat antiretroviral nih seperti apa nih? Kan sebetulnya sudah gratis nih, cuma kan pemahaman masyarakat tidak
mereka takut, kemudian mereka juga kadang-kadang merasa segan untuk berkonsultasi, kemudian juga untuk mendapatkan obat. Ibu seperti apa? Makanya gini, nanti kita dengan adanya klinik PCT itu dengan secara sukarela itu kan mendekatkan masyarakat kita untuk supaya tersosialisasikan sama mereka bahwa obat ini itu obat mahal sekali, antiretroviral, dan kita pun belum mampu, Pandeglang belum ke arah ke sana. Tidak mampu untuk membeli itu, maka kita rujuk ke Serang. Ada klinik namanya CST, yaitu dia terapi untuk terapi untuk tindak lanjutnya itu ada di Serang. Di klinik terapai Rumah Sakit Serang. Bu, kita dengar-dengar nih ada mitos ya yang berkembang di masyarakat, kadang-kadang ada katanya obat selain yang disebutkan Ibu tadi yang bisa menanggulangi tadi penyakit HIV dan AIDS tadi. Misalnya kata masyarakat mitos-mitos tertentu ya, kadang-kadang ada tumbuhan tertentu, juga ada katanya ada binatang-binatang tertentu yang bisa ini. Bisa Ibu jelaskan, cuma tahan dulu Bu karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.聪明、勇敢、有力气，我真的羡慕我自己。Akibat pencairan dana BOS yang sering macet, seorang warga desa Kupahandap, Kecamatan Mandalawangi menemukan gulungan kabel telepon. Harga cabai di Pasar Pandeglang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hidup penuh impian dan tantangan. Alangkah asyiknya kalau yang serba bisa selalu dampingi kita jelajahi dunia. Nikmati akses internet handal untuk menggali dunia pendidikan, olahraga, musik, dan games. Speedy, akses internet yang kaya konten, tak hanya lebarkan wawasan, tapi juga jadikan Anda terdepan. Speedy, lead your life. Memahami kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi. Melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Lebih mengarah pada gaya konten dan kearifan lokal. Kritis, santun, dan akurat dalam setiap penyajian informasi yang ada. Kami hadir dalam program Halo Pandeglang. Dan program Halo Lebak.
Baik pemirsa, kita masih bersama Pojok Garut Tanjak dalam edisi khusus mengenai penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Pandeglang. Tadi ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan obat HIV/AIDS ya Bu ya. Selain dari apa yang telah dijelaskan oleh Bang Harahap, Ibu Erna, juga oleh Bu Dokter. Apa nih Bu sebetulnya yang terjadi? Apakah mitos itu betul? Yang kemudian ini menjadi salah kaprah nampaknya di masyarakat nih. Sebetulnya secara medis atau secara farmakologi menurut obat gitu ya, itu mitos-mitos itu tidak betul gitu. Yeah. Tidak ada satu buah atau apapun ya, mau toke, mau apa ya, mau toke atau apalah itu. Mitos-mitos itu tidak ada yang diracik untuk HIV/AIDS ini untuk membunuh virus. bukan, tapi menekan supaya tidak perkembangan tidak lebih lanjut. Jadi tidak ada satu obat yang bisa membunuh virus. Contohnya gini saja, itu saya lihat di film-film buah merah itu banyak di Papua. Tapi di Papua paling tinggi kan HIV-nya. Kalau misalnya dia bisa membunuh atau membunuh virus tersebut, sudah tidak ada HIV di Papua itu ya. Justru paling tinggi kebalikannya. Jadi tidak ada, hanya semua menekan perkembangan. Ke Bang Harham nih Bang. Soal tadi obat ARV kalau di beberapa negara kan gratis nih. Persoalan di Indonesia seperti apa Bang? Nah,